5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Halo, selamat pagi dan happy Sunday buat teman-teman semua yang terkasih dalam nama Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh kembali berkumpul di persekutuan BMC Teenagers kita. Dan saya yakin itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah melindungi kita. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama kembali Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan BMC Teenagers Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah persekutuan kami. Biarlah Engkau boleh tolong kami Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau lancarkan persekutuan kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Doa yang singkat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ini kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita melakukan ujian, mengejar hadir-Mu. Satu kali lagi dengan lebih dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajah-Mu
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Teman-teman, mari mengangkat pokok-pokok doa syafaat kita pada minggu ini. Yang pertama, kita boleh doakan agar kita boleh semakin hari boleh terus berangsur-angsur pulih dari COVID-19. Mari kita berdoa. Yang kedua, kita boleh doa agar masing-masing setiap kita boleh mengikuti ujian dengan baik yang akan datang beberapa minggu lagi. Biar Tuhan boleh menyertai dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Dan yang terakhir, kita boleh berdoa untuk setiap pribadi kita agar semakin hari kita boleh semakin terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Menjamah wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya, bersyukur sekali kita rasanya selama minggu-minggu ini kita telah melewati dan menjalani hari-hari kita dengan baik. Maka dari itu, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, bintang bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujiannya satu kali lagi dengan lebih semangat. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan
di awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama, dan sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk boleh berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang tolong kami, biarlah hati pikiran kami tertuju terarah kepada Tuhan. Tuhan yang juga tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, biarlah Tuhan yang pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami boleh semakin dekat, kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu, amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Intimacy, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Intimacy. Sebuah keintiman di dalam Tuhan dan juga menjalin keintiman dengan sesama. Mazmur 27 ayat 4 dan 8 berbunyi demikian, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." 1 Samuel 18 ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam dunia ini banyak sekali hal yang dapat membuat kita salfok atau salah fokus. Saya percaya setiap kita pernah mengalaminya. Lagi serius belajar online, tiba-tiba tercium aroma makanan lezat dari dapur, dan membuat kita salfok atau salah fokus. Antara fokus kepada belajar atau fokus kepada makanan yang sedang disiapkan di dapur. Lagi jalan bersama dengan doi, tiba-tiba doi bete karena ada yang bening-bening sedang lewat dan mata kita mengikutinya. Pernah mengalami hal yang demikian? Lagi asik main games, lalu tiba-tiba mama minta untuk supaya dibantu, dan akhirnya kita tidak lagi konsentrasi dengan games yang kita mainkan dan akhirnya kita menjadi kalah. Lagi saat teduh malah menjadi saat meneduh karena kita ketiduran. Teman-teman, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Dunia dapat membuat banyak sekali gangguan dan membuat kita menjadi salfok atau salah fokus. Sehingga intimasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi hancur berantakan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yaitu Daud. Saya percaya setiap kita mengenal Daud, seorang remaja pada masanya pada waktu itu, tetapi ia berhasil mengalahkan seorang raksasa yang sangat besar. Dan semenjak itu kisahnya mencuat dan ia menjadi semakin populer di kalangan banyak orang. Teman-teman, jika kita perhatikan sepak terjang dari Daud, rahasianya adalah bukan karena ia mengandalkan karena dia imut-imut, bukan karena dia jago main ketapel, bukan karena ia jago atau handal main harpa, bukan karena Daud adalah seorang yang pintar ngomong, bukan karena mengandalkan kedudukan atau koko-kokonya yang sedang bekerja di kerajaan Israel pada waktu itu, tetapi karena Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Dari mana kita tahu akan hal itu? Nah, teman-teman, mari kita perhatikan salah satu Mazmur Daud, yaitu dari Mazmur 27, di mana Mazmur ini menunjukkan kepada kita bagaimana keintiman Daud dengan Tuhan. Teman-teman, Mazmur ini berjudul Aman di dalam Perlindungan Allah. Teman-teman, dapat kita lihat bahwa Daud tahu dengan benar kepastian, keamanan, perlindungan di dalam Tuhan.
Teman-teman, ada 3 rahasia keintiman Daud dengan Tuhan, di mana 3 rahasia ini juga menjadi pijakan untuk dapat menjalin keeratan dengan sesama, yaitu 3B. Yang pertama, belajar investasi waktu dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang ini lagi marak orang melakukan investasi. Dan ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Menjadi sebuah permainan. Kita dapat investasi uang kita untuk dapat menjadi berlipat ganda. Nah, teman-teman, kita dapat menginvestasikan uang dan juga dapat menginvestasikan berbagai hal, yaitu di dalam bermain games atau investasi untuk menjadi YouTuber atau investasi untuk buka online shop kecil-kecilan. Tetapi teman-teman, pertanyaannya adalah demikian. Sudahkah kita investasi waktu kita di dalam berdoa dan membaca Alkitab? Teman-teman, Daud menginvestasikan waktunya untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 27 ayat 4 dan 8 dikatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, bahwa itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Teman-teman, Daud mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tahu bahwa prioritas utama dalam kehidupannya adalah di dalam Tuhan. Karena itu Daud memusatkan waktu, pikirannya seutuhnya kepada Tuhan. Kedua, belajar mendengarkan. Teman-teman, keintiman Daud tidaklah dibangun dengan hubungan satu arah, yaitu dengan hanya berseru, meminta ini itu kepada Tuhan. Tetapi Daud belajar berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman, belajar mengenal isi hati Tuhan. Belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang Daud lakukan. Teman-teman, jika kita terus berbicara kepada Tuhan, tanpa kita mendengarkan isi hati Tuhan, sesungguhnya kita tidaklah mengenal Tuhan. Sama halnya ketika kita menjalin hubungan dengan pacar kita, ketika kita terus berbicara, kita terus ngomong, menuntut ini, menuntut itu, tanpa kita mendengarkan isi hati dari kekasih kita, teman-teman, hubungan kita menjadi hubungan yang toksik. Hubungan kita menjadi hubungan yang tidak sehat. Karena itu teman-teman, mari kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketiga, belajar peka. Teman-teman, hal ini menuntut usaha ekstra dari kita. Karena untuk dapat peka akan suara Tuhan, atau untuk peka akan Tuhan, kita seringkali mudah terganggu dengan hal yang lain. Misalnya, main gadget, nonton TV, Netflix, drama Korea, apa itu yang sekarang terbaru, Penthouse, Vincenzo, kita nonton Blackpink, YouTube, Facebook, TikTok, TikTok, atau mungkin yang lainnya. Teman-teman, ada banyak sekali hal yang dapat membuat kita sibuk. Dan ketika kesibukan kita selain daripada Tuhan, maka keintiman kita dengan Tuhan akan menjadi renggang. Dan secara otomatis, keintiman kita dengan sesama pun menjadi kacau. Teman-teman, kita perlu prioritaskan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Fokus kita, baik hati dan pikiran, harus ditujukan kepada Tuhan. Teman-teman, jika kita sedang menjalin relasi atau kita yang sedang melakukan pendekatan, pasti akan merasakan ketika salah satu pasangan kita tidak fokus dengan kita. Ketika kita sedang balas-balasan WA, dan ketika kita menanti-nantikan balasan WA dari seseorang yang kita damba-dambakan. Dan ternyata balasan itu hanya cuma centang satu atau cuma di-read saja. Ketika sedang teleponan, lagi curhat, tahu nggak masa tadi hari ini mamaku ngomelin aku. Lalu kita mendapatkan respon yang datar dari pasangan kita. Dan semuanya yang terjadi ini karena pasangan kita sedang asik dengan gadget atau hal yang lain sehingga tidak fokus dengan kita. Bagaimana perasaan kita?
Teman-teman tidak heran kita akan mendengar kata, peka dong jadi orang, peka dong. Teman-teman demikian dengan diri kita. Jika kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita harus belajar ekstra peka akan Tuhan. Teman-teman, selain Daud memiliki keintiman dengan Tuhan, di dalam perikop 1 Samuel 18, kita juga mendapati bagaimana Daud juga memiliki keintiman dengan sesama. Dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Teman-teman, saya percaya setiap kita memiliki teman atau sahabat. Pertanyaannya adalah siapa yang mengasihi teman atau sahabat kita seperti jiwanya sendiri? Apakah ada? Teman-teman, bukankah seringkali kita menemukan persahabatan dibangun dengan motif atau motivasi tertentu karena ada maunya? Harus selevel, harus sama-sama cantik, harus sama-sama ganteng. Dan tidak heran kalau yang cantik kumpul sama yang cantik, yang ganteng kumpul sama yang ganteng. Yang prestasi, yang punya skill, yang kaya, kumpul dengan mereka yang setipe. Ketika ketampanan, kecantikan, yang kaya, skill, prestasi tidak lagi kita miliki, maka teman atau sahabat meninggalkan kita. Tetapi teman-teman, tidak dengan Daud dan Yonatan. Ia atau mereka dapat membangun keintiman dengan orang lain tanpa pandang bulu. Karena mereka dipuaskan dahulu dengan Tuhan. 3B tadi yang menjadi rahasia keintimannya dengan Tuhan menjadi rahasia yang sama menjalin keintiman dengan sesama. Sehingga dikatakan berpadulah jiwa Daud dan Yonatan. Dan Daud mengasihi Yonatan seperti jiwanya sendiri. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tidak dapat hidup seorang diri. Karena Tuhan menciptakan kita untuk berelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tuhan mau kita erat dengannya dan erat dengan sesama kita di dalam sebuah holiness intimacy, keintiman yang kudus. Teman-teman, mari belajar investasi waktu kepada Tuhan dan juga sesama. Jangan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Masuk ke dalam komunitas, masuk dan bergabung ke dalam CM yang ada di dalam gereja. Belajar mendengarkan Tuhan dan belajar mendengarkan sesama. Jangan kita hanya sibuk bicara tanpa kita mau untuk mendengarkan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dua arah, teman-teman. Belajarlah peka akan Tuhan dan sesama. Jangan kita menjadi seorang yang cuek dan tidak peduli terhadap orang lain dan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Belajar untuk peka. Teman-teman, jika kita merasa bahwa kita tidak mampu menjalin keintiman dengan Tuhan dan sesama, karena kita mendapati bahwa kita ada luka-luka di dalam hati kita. Kita mungkin pernah tersakiti, dilecehkan, ditinggal sendiri. Teman-teman, mari ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mungkin itu papa atau mama atau orang terdekat kita. Atau mungkin itu adalah teman atau sahabat kita. Sebut nama mereka dan sebut nama kita. Ampuni mereka dan ampuni diri kita sendiri. Ingatlah kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ia rela mati bagi kita karena kita berharga di matanya. Teman-teman, Tuhan mati bagi kita supaya kita dapat kembali erat dengannya di dalam keintiman. Dan memungkinkan kita intim dengan sesama kita. Teman-teman, seberapapun usaha kita membangun keintiman dengan sesama tanpa melibatkan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Karena keintiman kita di dalam Tuhan merupakan dasar kita dapat berelasi, membangun keintiman dengan sesama. Membuat jiwa kita berpadu dengan jiwa sesama kita dan mengasihi sesama seperti jiwa kita sendiri. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Kami rindu Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh semakin erat dengan Engkau dan juga kehidupan kami juga dapat menjalin keratan dengan sesama kami. Karena Tuhan yang tolong setiap kami. Kami tahu Tuhan di dalam kehidupan kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang suka egois. Kami manusia yang suka mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami ingin belajar untuk dapat memiliki relasi dengan sesama kami. Dan kami tidak dapat menjalin relasi dengan sesama kami jikalau kami tidak dipuaskan terlebih dahulu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami, diri kami juga boleh memiliki keeratan dengan Engkau, kami boleh dipuaskan hanya oleh Engkau saja ya Tuhan. Dan kami dapat dimungkinkan memiliki relasi dengan sesama kami. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, berkati teman-teman kami. Mereka yang menyaksikan dari rumah, mereka boleh belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami. Dan kami menyerahkan di dalam aktivitas kami ke depan, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu minggu depan.